kesepakatan yang kita yakini bersama untuk kita jalankan di kelas kita. Baik, kira-kira apa yang ingin kalian sampaikan untuk membuat keyakinan kelas nanti dari masing-masing anak harus menggunakan? Ayo. Sifatnya pokoknya yang positif. Ya, keyakinan kelas itu harus kita buat secara positif. Ya, siapa yang sudah menemukan? Tidak boleh berkata kotor. Itu dirangkum dalam membuat suasana kelas menjadi nyaman. Setuju nggak? Betul. Kita bahas keyakinan kelas. Suasana nyaman. Apalagi ayo. Hah? Iya, kata positifnya apa? Jangan menggunakan kata negatif. Tidak, itu kata negatif dulu. Jangan, itu kata negatif. Harus kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Coba apa? Itu mas dalam bentuk kalimat positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Positifnya apa? Kalimat positifnya selalu menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Sudah dua. Ayo lagi. Lagi. Sepakat ya ini dua dia. Oke. Iya. Berdoa sebelum pelajaran dimulai. Nah, lagi, ayo. Iya, melaksanakan piket dengan setuju nggak? Tidak boleh keluar saat pelajaran. Apa ya itu? Disiplin waktu ya? Nah, disiplin waktu. Disiplin waktu. Maksudnya apa? Disiplin waktu. Waktunya pelajaran ya? Di dalam kelas belajar. Kalau kelas pembelajarannya di luar kelas ya kita di luar kelas. Ya. Jadi disiplin waktu di sini. Kalian laksanakan kegiatan pembelajaran sesuai waktunya. Jam istirahat ya istirahat. Waktunya masuk ya masuk kembali ya. Kalau usah dipanggil ya. Mana ini si ayah kok belum masuk? Coba cari di kantin. Udah nggak zamannya lagi. Itu zamannya era dulu misalnya. Jadi lu mau main sik musik ngomong ya. Iya. Seperti negara Jepang luar biasa aktifnya. Kenapa Jepang negara maju? Ya, jadi negara maju. Ini sudah tiba-tiba disiplinnya sudah tinggi. Saat mengantri dia tidak ngobrol sana sini ya, tapi belajar buku untuk menambahkan wawasan. Oke, itu orang Jepang. Ayo, lagi. Apa? Harus kita sepakat bersama.
Ada lagi? Ya mungkin ini dulu ya untuk kesepakatan keyakinan kelas kita yang kita buat. Nanti sambil berjalannya waktu, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman di dalam kelas, maka kita bisa menambahkan lagi keyakinan-keyakinan kita. Siap ya? Baiklah, mungkin ini untuk membuat keyakinan kelas lebih baik. Kalian harus mentaati bersama, ya. Karena ini yang membuat kalian harus bisa setuju, otomatis kalian harus mentaati bersama. Supaya apa? Kelas kita menjadi nyaman belajar. Ya, oke? Baik, kita lanjutkan pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri. Saya siswa kelas 6 SDN 2 Kubo. Saya merasa senang dan nyaman belajar di kelas karena adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama yang dibimbing oleh Pak Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman semua dari CGP, dari rekan guru, dan juga dari teman-teman lain yang bisa bergabung pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat hidayahnya pada kita semua. Sehingga pada kesempatan malam ini saya bisa menyampaikan presentasi saya tentang penerapan budaya positif pada implementasi yaitu aksi nyata modul 1.4 Guru Penggerak Angkatan 8. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan presentasi saya tentang penerapan budaya positif yang bisa kita terapkan di kelas maupun di sekolah kita, yaitu dari implementasi aksi nyata modul 1.4. Untuk memulainya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing sejenak untuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini perkenalkan, nama saya Nuryanto dari calon guru penggerak Angkatan 8. Saya berdinas di SD Negeri 2 Kupuk, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Dengan fasilitator yaitu Bapak Muhammad Alek Farhan yang berdinas di salah satu sekolah di Nganjuk, Kabupaten Nganjuk sebagai guru BP, dan juga yang kami hormati ini Bapak Sutrisno. Tadi saya undang, semoga saja nanti bisa bergabung
sebagai pengajar praktek. Saya di angkatan 8 ini banyak ilmu yang saya dapat dari beliau. Alhamdulillah sampai hari ini saya dan teman-teman termasuk Bapak Absur sudah sampai di modul 4 dan sudah menyelesaikan. Di tugas akhir ini kita harus mempresentasikan apa yang sudah kita peroleh di modul 1, yaitu mulai dari 1.1 sampai dengan 1.4. Di sini nanti kita akan mempresentasikan aksi nyata yaitu penerapan budaya positif. Adapun tujuannya dari kegiatan ini adalah menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti budaya positif dan pemahaman mengenai konsep-konsep dari inti budaya positif kepada rekan sejawat dan komunitas praktisi untuk diimplementasikan di sekolah. Jadi budaya positif yang kita peroleh itu kita harus sampaikan kepada teman-teman, rekan sejawat dan komunitas praktisi. Baik Bapak Ibu, next yaitu konsep-konsep ini materi yang akan kita sampaikan nanti, yaitu tentang konsep-konsep inti budaya positif. Jadi ada 6 pembahasan, ya, mungkin sangat banyak ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku, yang keempat posisi kontrol guru, yang kelima keyakinan kelas atau sekolah, yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi ini adalah konsep-konsep inti dari budaya positif yang telah kita pelajari dan insya Allah akan kita sampaikan nanti di presentasi ini. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama yaitu tentang paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini merupakan metode pembelajaran yang inovatif yang mengutamakan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar mengajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini saya sempitkan, masih terlihat atau tidak Bapak Ibu? Masih terlihat ya. Kalau selama ini kita menggunakan paradigma lama ya, jadi belajar itu yang berorientasi pada berpusat pada guru. Jadi selama ini banyak yang masih menggunakan sistem ceramah dan lain sebagainya, atau masuk mengerjakan LKS dan seterusnya. Nah, itu sudah paradigma lama Bapak Ibu. Jadi sekarang kita harus merubah sistem pembelajaran yang berpusat pada guru, kita rubah menjadi berpusat kepada siswa ya. Sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara bahwasanya kita itu sebagai pendidik itu harus menuntun. Menuntun di sini adalah
menuntun sesuai dengan kodrat anak, kodrat zaman, juga kodrat alam. Mohon maaf Bapak Ibu, ini masih sambil mengoperasikan Google Meet, jadi masih agak rancu. Oke, sudah. Alhamdulillah. Baik. Jadi pembelajaran paradigma baru inilah nanti yang harus kita terapkan dalam pembelajaran, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kita sebagai guru penggerak harus menjadi garda terdepan, yaitu tentang kebijakan-kebijakan baru tentang kurikulum oleh pemerintah. Yang saat ini adalah kurikulum Merdeka. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu hal-hal yang perlu kita pahami adalah yaitu mengembangkan atau penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Nah, kita lanjutkan untuk profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 karakteristik yang harus dimiliki oleh siswa, dan itu tugas kita sebagai pendidik untuk membimbingnya. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini pelajar Indonesia harus memiliki akhlak yang mulia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, baik hubungannya dengan sesama, harus memahami ajaran agamanya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi antar umat beragama jika itu berada di lingkungan yang multi agama. Berakhlak mulia di sini adalah selalu menebarkan kebaikan, baik bersama manusia, lingkungan, juga dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. Yang kedua, kita ambil yang sebelah kanan ini, yaitu berkebinekaan global. Ya. Sesuai dengan semboyan negara kita ya. Kebinekaan global, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Pelajar Pancasila harus mempertahankan budaya asli sebagai identitas bangsa. Di era globalisasi ini, pemikiran terbuka sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Jadi budaya-budaya asing itu sekarang sudah banyak masuk ke Indonesia, baik melalui media sosial, internet, maupun berita-berita di televisi. Kita dihujani oleh budaya-budaya asing yang luar biasa. Jadi di era yang globalisasi ini harus memiliki pikiran terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain, akan tetapi kita bisa menyaringnya, menghargai budaya lain dan membentuk budaya baru yang positif, yang tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa kita. Itu yang dimaksud dengan berkebinekaan global. Di samping itu kita juga harus siswa mempunyai kemampuan berkomunikasi intelektual, interkulturalisasi, dan bertanggung jawab terhadap keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Budaya kita banyak sekali, harus kita hargai, harus kita junjung tinggi. Kata pepatah mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Yang berikutnya adalah gotong royong. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang masih sering ditemukan hingga saat ini dalam berbagai lingkungan. Oleh karena itu, diharapkan pelajar Pancasila diharuskan memiliki sifat ini dengan mampu bekerja sama secara sukarela untuk menyelesaikan tugas dengan lancar dan mudah ringan secara bersama-sama.
sikap yang bisa ditanamkan dalam profil belajar Pancasila yang bergotong royong ini adalah kolaborasi, bekerja sama dengan teman, mungkin kepedulian, peduli dengan sesama, ada juga berbagi apapun tentang kebaikan. Berikutnya, profil pelajar berikutnya adalah mandiri. Seorang pelajar yang mandiri harus memiliki kemampuan, yaitu mampu memimpin dan memotivasi dirinya sendiri dalam mencapai prestasi dan pengembangan diri yang baik, mengenali kekuatan dan kelemahan mereka, dan menanggung jawab atas hasil dan proses yang mereka lakukan, mengendalikan diri, pikiran, tindakan untuk mencapai tujuan pribadi secara bersama-sama. Jadi mandiri di sini anak tidak bergantung mulu kepada orang lain, ya. Jadi mampu menemukan bakat dirinya sendiri untuk nanti dikembangkan dan menjadi di masa depan dia akan menjadi karakter dia dan mungkin bisa jadi pekerjaannya dia nanti. Di situ. Berikutnya adalah bernalar kritis. Pelajar yang memiliki sikap kritis, yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan analisis dan evaluasi untuk memproses informasi dan mengatasi masalah mereka, ya, mampu memfilter informasi, mencari hubungan dan membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. Jadi di sini anak berpikiran kritis. Jadi jika itu memang tidak cocok dengan pemikirannya, berani mengutarakan, berani menyampaikan, walaupun itu sangat sulit untuk mungkin anak seukuran dia, ya, seusianya, tapi karena sudah mempunyai sikap bernalar kritis, maka keinginan untuk belajar dan mencari tahu lebih dalam mengenai suatu hal itu menjadi prioritas utama. Yang terakhir adalah kreatif. Kemampuan kreatif ini adalah kemampuan untuk memodifikasi dan menghasilkan ide-ide baru yang bermakna dan bermanfaat dan memiliki dampak positif. Ini harus diterapkan, harus dikembangkan, karena ini sebagai salah satu karakter profil pelajar Pancasila saat ini, ya, yang include dalam kurikulum Merdeka. Ini berarti bahwa kreativitas harus menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari siswa tersebut. Jadi apapun yang ada di sekolahan, sarana apa yang kita miliki itu yang kita optimalkan. Jadi jangan kita mengharapkan sesuatu bantuan, misalkan kita tidak punya alat peraga, terus gimana? Anak-anak membuat alat peraga sendiri. Nah, disitulah kreatif yang dimaksud di sini. Jadi tidak harus beli. Jadi kita memanfaatkan sarana yang ada di sekolah untuk pembelajaran. Ini salah satunya. Oke, next. Yang berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif ini adalah pendekatan dengan motivasi pemberian tanggung jawab yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif yaitu lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakannya sendiri. Dalam disiplin positif ini, dalam menjalankan disiplin, biasanya kita mengenal adanya hukuman, ya, dan itu sering terjadi ketika ada yang melanggar aturan tersebut. Pada umumnya hukuman atau konsekuensi, ya, yang biasa dilaksanakan ya saat ini, yaitu pada umumnya itu berbentuk hukuman atau konsekuensi.
Di sini akan kami perkenalkan yaitu yang dinamakan restitusi, yang mungkin lebih mungkin bahasanya baru ya. Nanti kita akan jelaskan restitusi itu apa. Kalau sebelumnya yaitu kita masih menggunakan hukuman dan konsekuensi, ini saya kira sudah merupakan tempo dulu ya, pembelajaran lama ya. Jadi pembelajaran militer yang mengakibatkan anak mempunyai trauma yang berkepanjangan hingga sampai sekarang pun saya masih ingat ya, Bapak Ibu guru dulu yang menghukum saya siapa. Begitu juga dengan anak didik kita nanti. Ketika kita memberi hukuman atau dengan konsekuensi apapun, itu akan membekas pada diri anak tersebut sampai dewasa. Nah, apa tuh bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu? Oke, nanti kita akan bahas perbedaannya apa. Nah, ini tulisannya kecil-kecil sekali. Oke, kita besarkan supaya lebar. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk menegakkan disiplin, ini yang sekarang masih termasuk berhasil ya, untuk identitas berhasil ini adalah konsekuensi dan restitusi. Sedangkan hukuman ini sudah merupakan identitas gagal, jadi sudah tidak berlaku lagi. Wis cara Jawane wis gak usum dilaksanakan di era sekarang ini ya. Di era anak milenial, generasi sekarang sudah generasi Z ini ya. Jadi sudah tidak layak lagi ini hukuman kita laksanakan untuk menegakkan kedisiplinan. Salah satunya ini ya, untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ini ya. Sedangkan untuk sanksi atau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, yang paling penting pada 3 penegak disiplin ini ya, yaitu ini, untuk hukuman ini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi jika tidak takut maka hukumannya tidak berfungsi. Kan tetapi untuk restitusi yang paling baik adalah murid bisa belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi intinya restitusi ini adalah memberi keyakinan kepada anak ya. Terus memberikan dukungan kepada anak supaya menemukan solusinya sendiri atas tindakan yang dia lakukan, dan juga menemukan sendiri atas tanggung jawab dari apa yang mereka lakukan. Jadi di sini memanusiakan anak gitu ya. Di sini nanti kita akan terlihat menjadi seorang guru yang profesional. Ini adalah beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman, sekali lagi, hukuman sudah tidak layak untuk kita laksanakan dalam proses mendisiplinkan anak. Baik, next. Nah, saya kecilkan lagi. Berikutnya adalah motivasi perilaku. Nah, ini menurut Dan Gibson ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini masih paling tingkat terendah ini. Jadi karena motivasi ini masih bersifat eksternal. Jadi anak akan berpikir bahwa apa toh yang terjadi jika saya tidak melakukan jika saya tidak melanggar aturan ini. Jadi masih intinya ini masih bersifat eksternal ya, masih tingkat rendah.
Untuk yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalan atau penghargaan dari orang lain ini merupakan satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, tapi masih bersifat eksternal ya. Di sini orang masih berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mungkin berupa pujian, hadiah dari prestasinya. Jadi ini Bapak Ibu yang mungkin sekarang masih ada dilakukan di pembelajaran ya. Jika anak sulit untuk konsentrasi, akhirnya diiming-imingi hadiah. Siapa yang bisa menjawab ini? Nanti akan saya beri pensil misalnya. Di anak-anak nanti orientasinya pada pensilnya, bukan proses untuk belajarnya. Ya. Beda lagi dengan prestasi ini. Hadiah prestasi bagaimana Pak? Hadiah prestasi itu boleh ya, karena untuk memacu prestasi. Kan tetapi sebenarnya penghargaan mungkin lebih dikurangi untuk memotivasi dari perilaku anak. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang ketiga ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal lagi. Jadi untuk mendisiplinkan diri ini merupakan kesadaran dirinya sendiri, bukan suruhan dari orang lain ya, bukan atas takut karena hukuman ya, bukan ingin mendapatkan pujian atau ingin mendapatkan penghargaan ya. Jadi merupakan kesadaran. Nah inilah yang harus kita tanam pada anak-anak kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan pada murid adalah motivasi yang nomor 3, karena merupakan motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Intinya mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi untuk motivasi perilaku ini yang terbaik adalah motivasi yang nomor 3, yaitu untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Oke, berikutnya posisi kontrol. Menurut Dan Galsen ada 5 posisi kontrol guru yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah ini masih banyak terjadi di kalangan pendidikan ya, hingga banyak kejadian orang tua tidak terima dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kalau menurut saya ya, orang tuanya juga perlu disekolahkan lagi. Akan tetapi kita memang di paradigma baru ini menghukum memang harus kita tepiskan, harus kita hilangkan. Kita harus merubah ke hal yang baru. Karena apa? Di posisi kontrol ini masih tidak mempercepat penyelesaian masalah ya, akan tetapi malah justru membuat dampak buruk ya. Dampak buruk yang ditimbulkan pada anak itu mungkin lebih banyak. Biasanya pada yang menghukum ini ya, biasanya itu melontarkan kata-kata yang menyudutkan di sini, sambil menunjuk-nunjuk, menghardik, bahkan mungkin sampai melotot matanya. Contohnya, kamu
yang menonjok si fulan ya, ayo minta maaf sana dan push up 200 kali. Itu saya sering mendengarkan penegakan disiplin semacam itu dulu ya, ketika saya sekolah dulu. Nah, harapannya ini nanti sudah ditiadakan karena sudah tidak relevan dengan pendidikan sekarang ya. Apalagi kalau diimplementasikan di kurikulum merdeka itu sudah sangat tidak cocok. Dampak dari posisi kontrol ini ya, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak ya, dan menyalahkan orang lain, terutama yang memberi hukuman, dan itu sangat ingatannya itu bahkan sampai nanti ketika mereka sudah jadi manusia, dalam arti sudah dewasa, itu nanti masih teringat Bapak Guru A, Bapak Guru B dulu pernah menghukum saya seperti ini ya. Dan dampak lebih buruknya itu bisa saja murid nanti bisa mengalami keterpurukan mental ya, seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Ini adalah dampak dari hukuman. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut biasanya. Guru akan menciptakan keheningan, akan tetapi di keheningan itu membuat orang lain merasa tidak nyaman dan merasa bersalah. Ya, ada kan terkadang jika berbuat salah, itu anak dipanggil ke kantor atau didiemin aja sambil dipelototin. Itu anak sebenarnya sudah merasa bersalah ya. Saya dipanggil tadi karena mungkin bertengkar dengan si A. Ini Pak Guru diem saja, ini pasti ini untuk membuat saya merasa bersalah ya. Posisi kontrol ini berdampak pada penilaian diri yang buruk, yaitu murid akan merasa bersalah dan tidak berharga, dan mungkin murid bisa merasa tertekan di sini. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini bisa berbahaya juga, karena tiba-tiba dapat meletuskan amarahnya sehingga dapat menyakiti orang lain. Maka dari itu, untuk membuat merasa bersalah ini juga masih belum tepat untuk penegakan disiplin atau sebagai posisi kontrol guru. Yang ketiga adalah sebagai teman. Posisi kontrol ini, guru tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol melalui persuasi ya, biasanya yaitu guru akan bersikap akrab, berkata ramah ya. Dan mungkin ada beberapa guru mungkin bisa melucu ya, sambil mendekati siswa tersebut. Dampak dari posisi kontrol ini ada negatifnya, ada positifnya. Dampak positifnya adalah siswa ada hubungan baik antara guru dan murid. Sedangkan untuk yang negatif itu akan muncul rasa ketergantungan Bapak Ibu. Jadi untuk yang ini sisi negatifnya masih ada. Biasanya kalau tidak dengan guru si A yang memberi yang berupaya untuk menjadi kontrol teman ini, dia tidak mau dan mengesampingkan ya. Dan mungkin bahkan bersikap semaunya dengan guru yang lain. Kalau tidak guru si A, saya tidak. Nah, guru si A, saya tidak nurut dan sebagainya. Nah ini ya, dampak negatif dari kontrol guru sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau atau mengawasi. Nah, di sini guru hanya sebagai pemantau saja, mengawasi anak didik kita, yaitu dengan membuat catatan-catatan. Siswa A ini melakukan ini, siswa B melakukan ini, dan akhir dari catatan tersebut itu akan diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib peraturan sekolah. Dan yang terakhir,
adalah posisi kontrol yang berupa manajer. Posisi kontrol manajer ini yaitu guru melakukan sesuatu yaitu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Ini Bapak Ibu, keyakinan apa itu namanya posisi kontrol yang paling baik sebagai guru, yaitu adalah sebagai seorang manajer atau posisi kontrol manajer. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Oke, next kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang ini masih tertinggal ya. Dari 5 posisi kontrol tersebut, seorang guru diharapkan mampu sebagai kontrol manager, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman. Berikutnya adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau dulu kita menyebutnya kesepakatan kelas ya. Keyakinan kelas ini adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri, yaitu guru bersama murid berdiskusi membuat pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami, juga harus diterapkan di lingkungan kelas maupun sekolah. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas ini seperti yang saya terangkan tadi, yang dulu namanya kesepakatan kelas kalau tidak salah ya. Biasanya keyakinan kelas ini dibuat di awal semester ya, ataupun di awal tahun ajaran baru. Jadi ketika masuk hari pertama itu kita harus membuat keyakinan kelas. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu dengan berkolaborasi dengan murid, berdiskusi dengan murid ya, untuk istilahnya membuat kesepakatan-kesepakatan ya, keyakinan-keyakinan supaya apa? Supaya anak merasa nyaman. Ya, mungkin di kelas sebelumnya anak tersebut pernah mengalami sesuatu hal yang tidak nyaman. Nah, diharapkan di sini nanti anak bisa mengutarakan, saya inginnya nyaman yang seperti ini. Nah, berarti nanti kira-kira keyakinan kelas apa yang harus ditulis. Nah, ini nanti kita tampung masukan-masukan dari siswa. Ya. Nanti kita buat bahasa yang baik, yang bermuatan positif. Jadi keyakinan kelas ini dibuat dengan bahasa-bahasa yang bermuatan positif Bapak Ibu. Sudah tidak menggunakan kalimat-kalimat yang bernuansa negatif. Nah, contohnya begini. Misalkan kalau dulu ada aturan jangan membuang sampah sembarangan, ya. Jangan mengotor di kelas dan sebagainya. Nah, ini kita rubah dengan bahasa yang positif. Contohnya, kalau di keyakinan kelas kita bisa menuliskan dengan saling menjaga kebersihan. Itu bernuansa positif. Untuk contoh lain, mungkin saja ada dilarang bertengkar, ya, tidak boleh merokok dan lain sebagainya. Itu semuanya bernuansa negatif. Mungkin kalau di keyakinan kelas dilarang bertengkar ataupun tidak boleh merokok, itu mungkin bisa kita buat dengan bahasa yang positif.
membuat suasana kelas yang nyaman. Nah, itu kalau sudah menjadi kesepakatan kelas, maka ini akan menjadi karakter dari anak tersebut bahwa dilarang bertengkar ini merupakan suatu perbuatan yang membuat tidak nyaman di kelas. Nah, tidak boleh merokok. Kalau ini mungkin di SD sekarang sudah tidak menemukan ya. Kalau di tempo dulu masih ada beberapa ya, termasuk teman saya dulu ada yang di SD merokok ya. Tapi kalau sekarang anak-anak sekarang sudah, saya tidak pernah menemukan selama mengajar di SD itu, pengalaman di SD saya sudah tidak ada anak yang merokok di kelas, di lingkungan sekolah, apalagi di dalam kelasnya. Dan saya yakin di rumah pun mereka juga tidak merokok. Mungkin kalau di tingkat SMP, SMA mungkin masih ada ya. Nah, ini mungkin kita bisa membuat kesepakatan kelas dengan membuat suasana kelas nyaman. Jadi intinya keyakinan kelas ini dibuat dengan bahasa-bahasa yang positif, ya, yang membuat suasana menjadi nyaman. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan next untuk materi yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Apa tahu segitiga restitusi itu? Nah, ini dia adalah suatu langkah ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan kenakalan anak ini ya. Ketika anak, bukan kenakalan ya, tapi anak melakukan pelanggaran ya, apapun itu, kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk mengatasinya. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Langkah pertama ini adalah jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka pasti yang tidak terpenuhi. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, Pak Imam Mansur, sangat gamblang ya tentang kebutuhan anak. Kebetulan ini tidak saya sampaikan ya. Yaitu 5 kebutuhan anak: bertahan hidup, cinta kasih sayang ya, terus kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, kekuatan atau power. Dari kelima itu mungkin anak tersebut tidak terpenuhi. Jadi tujuan dari segitiga restitusi yang pertama ini adalah kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak akan tidak berpikir rasional biasanya. Jadi saat inilah kita menstabilkan anak tersebut dengan anak kita bantu untuk tenang ya, dan mencarikan solusi permasalahan mereka ya. Jadi kita stabilkan dulu emosinya. Satu contoh, anak bertengkar, si Fulan dengan si Suto dengan si Noyo ya, bertengkar. Nah, biasanya setelah kita lerai, anak tersebut masih emosi ya, kita panggil satu persatu pun dia masih udur-uduran biasanya, saling menyalahkan. Nah, disitulah posisi dari menstabilkan identitas ini kita laksanakan. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah ya. Konsep langkah kedua ini adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan tersebut. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut ya. Biasanya emang dari 5 kebutuhan anak tersebut itu belum terpenuhi. Misalkan salah satunya anak tersebut mungkin lapar ya. Dari lapar ini sehingga dia merebut makanan dari temannya.
Akhirnya terjadilah pertengkaran. Padahal sebenarnya dari salah satu kebutuhan mereka belum terpenuhi apa? Kalau kita tanya, terkadang mereka berangkat belum sarapan. Nah, dari situlah kita tanya dulu, jadi kita validasi dulu tindakan yang salah tersebut, mengapa sampai melakukan itu. Terus yang terakhir adalah langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, disinilah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, biasanya gitu. Makanya keyakinan kelas itu kita harus buat lebih awal supaya ketika terjadi masalah kita bisa melaksanakan segitiga restitusi ini dengan lengkap. Ketika langkah 1 dan 2 sudah sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ya, penting kita nanya ke anak seperti itu. Di sini, di yang ketiga ini, mereka sudah mampu menyelesaikan masalahnya dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi anak disuruh kita bantu ya untuk mencarikan solusi permasalahannya. Jadi tidak serta-merta anak harus mencari solusinya sendiri, tapi kita juga harus membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Baik Bapak Ibu, tidak terasa sudah 45 menit ya. Kita masuk sesi yang kedua, yaitu seksi diskusi dan tanya jawab. Saya beri waktu, masih ada waktu sekitar 14 menit ya. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, Pak Imam Mansur nanti yang membantu menjawab. Oke Bapak Ibu, kami beri waktu untuk present. Mungkin yang ingin berbagi pengalaman ataupun ingin bertanya atau ingin sharing ya. Intinya 15 menit ini kita gunakan untuk waktu berbagi. Monggo Bapak Ibu. Ya, Pak Imam Mansur. Baik Pak Nur, terima kasih dan sungguh luar biasa pemaparan dari materi jangan, dan mohon izin merefleksi sebentar. Saya rasa ternyata beda orang, beda penyajian, tapi tidak apa-apa, pada intinya saya rasa sama karena memang materinya juga sama. Begini Pak Nur, tadi panjenengan menyampaikan terkait budaya positif, di mana di situ keyakinan kelas itu dibuat di awal semester atau awal tahun ajaran baru. Nah, sebenarnya keyakinan kelas ini sejak dulu saya rasa sudah dilaksanakan, tetapi mungkin tidak sempurna atau belum sempurna. Nah, pada pelaksanaannya di sekolah khususnya, kalau di SMP itu mungkin apa memang saya tidak tahu ya, pengelolaan di SD sama di SMP tentunya ada perbedaan sedikit mungkin. Di SMP itu ketika keyakinan kelas sudah ada, justru ada anak-anak yang itu menganggap sebagai apa ya istilahnya peraturan atau tata tertib yang istilahnya itu disepakati, sehingga ketika membuat keyakinan kelas yang kedua, misalnya kelas 7 masih enak, masih manut, tapi kalau sudah di kelas 8 keyakinan kelas ini mereka akhirnya membuat keyakinan yang negatif, atau istilahnya itu biar aman lah. Ketika mereka membuat keyakinan yang aman begitu kan mungkin biar bebas, seperti kebutuhan dasar manusia tadi bebas. Sehingga pertanyaan saya, keyakinan kelas ini dari jenjang satu dengan yang lain, misalnya kelas 7 dengan kelas 8 dan kelas 9, apa mungkin dibuat sama atau berbeda
atau memang masing-masing kelas berbeda? Kalau menurut panjenengan bagaimana? Ini bisa digunakan di SD. Kalau SD itu apakah kelas 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 6 itu keyakinannya berbeda atau sama begitu? Kita berbagi, Pak Nur. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imam Maksud dari SMP N3 SMP 2 ya. SMP 2 Sambit. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat Pak Tubari. Masih bergabung Pak Bari? Ya. Dari guru penggerak angkatan 4. Alhamdulillah bisa gabung. Mohon bimbingannya Mbak Bari. Ya. Jadi saya tanggapi dari Pak Imam Maksud ya. Pertanyaan yang bagus. Jadi keyakinan kelas itu dibuat di awal semester atau di awal tahun ajaran baru. Yang dimaksud tadi adalah keyakinan kelas Bapak Imam. Jadi bukan tata tertib sekolah ya. Jadi untuk kita harus bisa membedakan antara tata tertib sekolah dan keyakinan kelas. Kalau tata tertib sekolah berarti itu dibuat sekolah untuk sebagai sarana tata tertib ya di lingkungan sekolah, baik itu kelas 1 sampai dengan kelas 6 ataupun kalau di SMP kelas semua jenjang. Jadi berlaku global biasanya tata tertib sekolah itu. Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini merupakan keyakinan aturan atau keyakinan kelas ini. Ya, kalau dulu kesepakatan ya. Nah, kalau dulu kenapa diganti keyakinan kelas? Karena kalau disepakati saja itu biasanya tidak diyakini dan tidak dilaksanakan. Makanya sekarang itu diganti keyakinan kelas dengan harapan itu bisa dilaksanakan dengan senang hati, dengan ikhlas. Kenapa itu dibuat per kelas Bapak Imam Maksud? Karena biasanya anak itu pernah mengalami sesuatu hal ketidaknyamanan ketika di kelas sebelumnya, misalkan di kelas 1 tingkat di bawahnya mengalami sesuatu yang tidak nyaman di kelas. Nah, itu sudah dianggap hal yang biasa, tapi dianggap oleh siswa lain itu sesuatu yang tidak nyaman. Nah, diharapkan ini bisa diutarakan nanti di tahun ajaran baru atau semester baru ditulis menjadi sebuah keyakinan kelas. Sehingga nanti itu menjadi sebuah keyakinan yang disepakati dalam satu kelas itu sehingga anak tersebut menjadi nyaman. Sekali lagi kita harus membedakan peraturan sekolah dan juga dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita buat itu berdasarkan kelas dan itu fleksibel. Ketika dalam perjalanannya menemukan sesuatu yang membuat tidak nyaman di kelas dan itu belum tertulis di keyakinan kelas, nanti kita bisa merevisi di keyakinan kelas. Yang penting seluruh warga kelas itu menyetujui keyakinan kelas tersebut. Nah, terkait dengan anak mungkin yang sudah SMP ya, ketika naik kelas itu dia membuat nyaman dengan bersepakat dengan temennya, misalkan ayo nanti kita bersepakatan kelas membawa HP boleh, nah dan sebagainya dalam kelas. Nah itu sebagai guru nanti yang sebagai ikut membantu. Jadi guru juga berhak untuk mengarahkan peserta didik untuk membuat keyakinan kelas itu selaras dengan istilahnya pembelajaran. Jadi ketika itu mengganggu pembelajaran, ya kita harus mengingatkan bahwa itu tidak seharusnya dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Jadi tetap kita mempunyai kontrol untuk keyakinan kelas tersebut. Mungkin itu Bapak Imam Maksud yang bisa saya sampaikan. Barangkali mungkin ada pendapat dari rekan-rekan yang lain mungkin. Ya, terima kasih Pak Nur. Paparannya juga bagus dan ini kita sharing
tidak ada istilahnya debat, tetapi di pengalaman saya ketika keyakinan kelas antar kelas itu berbeda, itu terkadang menjadikan apa ya istilahnya gap atau istilahnya jarak antara satu guru dengan yang lain. Contoh, saya wali kelas 7C itu membuat keyakinan kelas HP tidak boleh digunakan pada saat pembelajaran. Nah, kelas yang lain atau kelas di luar keyakinan kelas saya itu membolehkan, sehingga anak-anak itu kalau kelas SMP itu membanding-bandingkan, enak guru itu apa-apa boleh. Nah kalau walinya saya, kalau Pak Namson itu walinya sembarang ora oleh, pokoknya apa-apa ora oleh, gitu ya, seperti itu. Sehingga saya masih bingung keyakinan kelas ini kalau berbeda-beda itu menjadikan problem atau bagaimana. Makanya tadi saya tanyakan apakah keyakinan kelas ini biar nggak jadi masalah itu dibuat sama yang fleksibel atau memang disesuaikan dengan kelasnya. Ini yang pengalaman saya. Tapi saya yakin Bapak Ibu punya kebijakan masing-masing. Terima kasih Pak Nur atas pencerahannya. Monggo yang lain. Jadi, Pak Imam Maksur, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan atau ingin berbagi, masih ada waktu sekitar 4 menit. Monggo kami persilakan. Sedikit tambahan Pak Imam, itu kalau istilahnya keyakinan kelas, kalau di SD itu emang kelasnya kan jarang yang double ya, apalagi SD zaman now. Sekarang jangankan double ya, satu saja kadang tidak lengkap. Itu lebih mudah. Tapi saya bisa membayangkan ketika dalam di sekolah itu kelasnya rombelnya dalam satu tingkatan itu lebih dari satu rombel, seperti SMP maupun SMA itu mungkin dalam satu tingkatan itu bisa membuat kesepakatan bersama dengan kolaborasi dengan kelas yang lain, dengan guru wali kelas yang lain yang satu tingkatan. Jadi ketika nanti irinya dengan tingkatan yang lain itu sudah beda lagi. Yang penting dalam satu tingkatan itu mempunyai kesepakatan kelas yang sama. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat mungkin bisa per kelas mungkin ya, bukan per rombel. Itu mungkin lebih efektif mungkin, dan tidak ada istilahnya apa tadi ya, iri di kelas B kok gini, kelas C kok gini ya. Jadi mungkin bisa dibuat per tingkatan gitu. Bapak Ibu, waktu sudah tinggal 2 menit lagi. Masih ada pertanyaan atau tidak? Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang malam hari ini telah meluangkan waktunya ya sampai jam 10 ya, yang seharusnya sudah tidur nyenyak masih ada kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya Pak Imam Maksur, Pak Astionuri, Bu Dasi, dan juga teman-teman semuanya, tidak bisa sebutkan satu persatu. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari penerapan budaya positif ini ya. Nah itu Pak Bari terima kasih atas waktunya sudah mau bergabung. Semoga ini bisa menjadi perubahan yang baik bagi diri saya, teman jawat, dan juga rekan-rekan guru seluruh Indonesia untuk menerapkan budaya positif ini di sekolahnya masing-masing ya. Alhamdulillah 2 jam sudah berlalu. Marilah pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya selamat tidur. Siapa Nur? Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.